Halo rekan-rekan, selamat bertemu kembali bersama saya di channel kesayangan kita, Yanto Fulgens. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan Mendeley dalam penelitian. Secara khusus saya akan menjelaskan tentang fitur literatur search di dalam Mendeley. Dan juga nanti saya akan menggunakan fitur lainnya seperti uh, update dan juga nanti untuk lakukan screening. Nah, ketiga hal itu yang menjadi concern saya pada video kali ini. Baik, saya akan mulai dengan langkah pertama, yakni membuka Mendeley Desktop yang sudah diinstal ke dalam PC atau ke dalam laptop dari rekan-rekan. Di monitor atau di desktop ini, itu ada Mendeley Desktop. Silakan di double klik. Iya, begitu di double klik di icon tadi, muncul dialog seperti ini. Nah, dialog seperti ini tidak akan muncul kalau pada saat kita menggunakan Mendeley sebelumnya, kita sudah checklist di stay sign in. Jadi kalau sudah checklist di sini, maka dialog seperti ini tidak akan muncul lagi. Nah, sebagai catatan untuk rekan-rekan yang baru menginstall Mendeley, silakan register di sini. Nah, untuk rekan-rekan yang sudah, nanti tinggal di sign in, tapi terlebih dahulu harus mengisi atau memasukkan email dan passwordnya. Iya, di sini juga. Kalau misalnya rekan-rekan tidak mau setiap kali masuk selalu muncul tampilan seperti ini, maka di sini silakan di checklist. Oke, kalau sudah di checklist, itu silakan di close. Nanti ada tampilan. Ini hanya informasi saja bahwa di dalam Mendeley terdapat fitur-fitur seperti yang ditampilkan di sini. Baik, seperti disampaikan di awal tadi, saya akan fokus pada fitur literatur search di video kali ini. Jadi, saya klik di literatur search. Setelah klik di sana, itu muncul tampilan ini, literatur search. Lalu, mungkin rekan-rekan terganggu atau bahkan ada yang sampai menunggu proses ini. Nah, boleh menunggu sampai selesai, boleh juga tidak. Kalau tidak, silakan close saja. Karena di sini hanya untuk synchronize dengan data-data yang ada di lokal kita, lokal data kita. Baik, saya tutup saja di sini. Sekarang saya cari artikel yang relevan dengan topik penelitian saya. Dan topik penelitian saya adalah economic recovery dalam konteks pandemi COVID-19. Oke, baik. Nah, seperti pencarian literatur pada umumnya, tentu ada dua hal yang biasanya dipakai. Yang pertama menggunakan Boolean operators, terus yang kedua menggunakan tanda kutip atau apostrof. Oke, baik. Yang pertama, saya coba menggunakan Boolean operator secara terpisah. Nah, karena topik saya tadi economic recovery, di sini saya coba masukkan kata kunci economic recovery. Nah, economic dalam konteks pandemi. Nah, kalau konteksnya pandemi berarti saya tulis N. Jadi saya menggunakan Boolean operators N. Jadi COVID-19. Kadang orang tulisnya seperti ini. Or, jadi
Kalau misalnya sama, COVID-19. Oke. Atau corona. Nah, itu atau eh, pandemik mungkin. Nah, itu silakan misalnya mau ditambahkan pandemik berarti. Nah, setelah kita memasukkan kata-kata kunci ini, rekan-rekan tinggal enter. Nah, ternyata yang berhubungan dengan economic recovery dalam konteks pandemi COVID-19 ini itu ada 781 artikel. Itu bisa dilihat paling bawah. Dan yang muncul di sini hanya 25. Kalau misalnya rekan-rekan mau mengambil semua artikel ini, maka jangan lupa klik di load more result. Gitu. Jadi jangan lupa klik di sini. Jadi rekan-rekan tidak cukup dengan hanya memblok ini. Jadi yang terblok nanti hanya 25 artikel saja. Gitu. Nah, kadang juga 781 ada yang iseng ya. Jadi dicek satu persatu. Cek di sisi kiri. Oh, ini baca abstraknya sesuai tidak? Nah, rekan-rekan tidak perlu ngecek itu. Nanti ada tahapnya dan itu dilakukan biasanya kalau saya lakukan itu di dalam NVivo atau Atlas TI atau MaxQDA. Jadi semua informasi-informasi di sini saya tidak lakukan pengecekan di Mendeley. Jadi itu ada tempat lain yang lebih tepat, yang lebih cepat. Oke, di sini yang saya lakukan cukup dengan tadi saya klik di sini more result. Oke, sekarang sudah 50. Terus tambah lagi 75 sampai 100 ya. Tidak perlu semuanya. Ini hanya contoh saja. Nah, sekarang sudah ada 100 artikel. Oke, yang sudah saya tinggal blok saja. Setelah diblok semua metadata yang ada, baru langkah berikutnya adalah save references. Nah, itu ada di pojok sini. Oke. Setelah pilih save references, maka tampilannya adalah seperti ini, terchecklist semuanya. Itu sampai 100 artikel tadi. Ini sebagai perbedaan saja. Kalau misalnya kita tidak klik di load more result tadi, maka akan kejadiannya seperti ini. Ini yang lain belum di terchecklist. Oke. Nah, karena itu yang di sini yang saya dapatkan hanya 100 artikel tadi, saya tidak perlu, atau kalau mau tambah tinggal blok saja, save references. Jadi sekarang sudah ada 125 artikel yang sudah dipilih. Baik, langkah selanjutnya kita membuat folder supaya artikel-artikel yang kita dapatkan ini itu disimpan di folder khusus. Nah, misalnya di sini ini artikel-artikel saya yang saya sudah dapatkan dalam project-project yang lain. Oke. Create folder. Di sini saya tulis COVID saja. COVID-19 recovery misalnya gitu ya. Saya enter. Nah, di sini sudah tersedia lembar kerja yang sudah siap untuk mengisi artikel-artikel yang kita dapatkan tadi. Nah, caranya seperti apa? Rekan-rekan kembali ke literatur source tadi. Ini kan masih terchecklist ya. Ada 125 artikel. Tinggal diblok lagi. Cari foldernya. Tinggal di scroll. Tadi COVID-19 recovery. Nah, ini tinggal di drag dan dibawa ke folder COVID-19 recovery. Oke. Maka sekarang di folder tadi sudah ada. Pencarian yang kedua adalah menggunakan gabungan antara boolean operators dengan apostrof atau tanda kutip. Baik, ini masih menggunakan kata kunci yang tadi. Saya cukup memasukkan apostrof saja di setiap kata kunci yang ada. Setelah kita memasukkan apostrof yang tentu telah digabung dengan boolean operators, langkah berikutnya kita enter. Kira-kira apakah hasilnya sama atau tidak. Nah, ternyata dari proses ini didapat ada 260 artikel. Kalau tadi kita mendapatkan 700-an artikel.
Nah, kesimpulan dari dua teknik ini, kalau misalnya kita mencari artikel yang lebih spesifik dengan keyword yang kita masukkan, maka gabungkan boolean operators dengan apostrof. Hasilnya seperti ini, lebih spesifik. Tapi kalau misalnya kita mau mencari intinya yang ada hubungan dengan keyword yang kita masukkan, maka jangan menggunakan apostrof. Nah, setelah kita mendapatkan artikel sebanyak 260 ini, langkah selanjutnya kita coba cek di more result-nya. Apakah ternyata hanya 50, jadi sampai 50 saja yang sama dengan pencarian menggunakan boolean operator saja. Selanjutnya kita bisa tambahkan. Nah, tinggal kalau misalnya ini tinggal more result, lalu sisanya bisa diblok atau langsung Ctrl A saja. Kemudian jangan lupa dibawa ke folder yang kita sudah siapkan sebelumnya, COVID-19 recovery. Oke. Ini tinggal di drag ke folder COVID-19 recovery. Nah, langkah selanjutnya setelah kita memindahkan semua artikel-artikel itu ke dalam folder, kita perlu mengupdate terlebih dahulu. Karena kadang dari proses tadi, itu masih ada yang belum lengkap. Terutama ketika misalnya rekan-rekan ambil dari luar Mendeley. Jadi menggunakan database di luar Mendeley. Nah, itu banyak sekali yang belum lengkap di sini dan perlu diupdate. Caranya seperti apa? Tinggal di blok aja semua artikel atau 125 artikel tadi. Setelah itu klik kanan di dalam ini yang sudah di blok. Kemudian pilih update details. Nah, kita bisa lihat sekarang dia sedang melakukan update. Biasanya yang yang kita bisa lihat itu ada di sini. Jadi dia biasanya bergerak. Tapi kalau misalnya datanya dari Mendeley sendiri, di sini tidak terlalu berubah banyak. Tapi yang akan berubah itu di bagian sini. Yang tadinya tidak lengkap, sekarang sudah lengkap. Seperti ini. Nah, ini kalau memang ini tidak ada, itu ya memang karena dari sananya itu tidak tersedia. Kita cek lagi. Oke, jadi memang ada yang tidak lengkap. Nah, rekan-rekan nanti bisa cek lagi. Karena di sini sudah muncul DOI-nya kalau tidak URL-nya. Nah, sebagai informasi juga, kalau misalnya kasusnya seperti ini, tidak muncul URL-nya. Nah, rekan-rekan silakan klik di lookup-nya di DOI ini. Oke, nah maka URL-nya sudah muncul di sini. Nah, nanti rekan-rekan tinggal klik di sini, akan terhubung dengan website dari artikel di mana artikel ini dipublish. Kayak gitu. Nah, itu informasi-informasi yang rekan-rekan ya mungkin selama ini sudah tahu ya. Untuk yang tahu, yang belum tahu ini ya bisa dilihat. Ya, ini DOI-nya tidak ada. Nah, kita cek ini artikel apa. Oh, ini buku. Oke. Nah, nanti kondisi seperti tadi kalau misalnya buku tidak masuk dalam kriteria kita, baik itu kriteria inklusi maupun eksklusi, maka itu bisa saja dieliminasi. Oke, kayaknya sudah selesai semua. Oh, ini ada belum dia terupdate. Coba update di sini. Ya, memang datanya tidak ada. Ya, karena buku bisa saja dia tidak masukkan judul penulisnya. Oke, kalau sudah selesai, anggaplah sudah selesai kita lakukan update. Langkah selanjutnya adalah kita pergi ke tools untuk melakukan cleaning data kita. Jadi kita ngecek apakah ada artikel yang duplicate. Caranya gimana? Itu tinggal di blok lagi, kemudian pergi ke tools, nah, check for duplicate. Nah, ini screening yang pertama yang kita bisa lakukan atau cleaning data yang pertama di dalam Mendeley. Nah, itu kira-kira ada berapa yang duplikat? Nah, kebetulan di sini tidak ada yang duplikat. Oke, maka seluruh data ini oke. Itu cara screening yang pertama.
Dan di sini kebetulan datanya tidak ada yang duplikat, maka tahap pertama aman. Nah, tahap yang kedua, rekan-rekan cek. Kalau ada artikel yang tidak ada penulisnya, sebaiknya dieliminasi saja. Kalau rekan-rekan mau cek, itu silakan cek. Cek saja di URL-nya tadi atau kalau ada DOI-nya. Misalnya author, kita cek autornya. Ini yang tidak ada penulisnya. Nah, kalau misalnya kita pikir, wah ini tidak lengkap datanya, ini di-delete aja. Nah, kemudian pilih, kalau misalnya remove from folder, berarti hanya dari folder ini. Artinya, dokumen ini masih ada di dalam Mendeley kita. Tapi kalau delete dokumen, berarti semua tidak akan ada lagi. Kecuali kita cari ulang. Bisa delete dokumen saja. Itu yang pertama. Kemudian title-nya. Ada tidak artikel yang tidak memiliki judul? Cek lagi. Iya. Kemudian, ada tidak artikel yang tidak memiliki atau tidak memiliki tahunnya, tidak tercantum tahun, atau misalnya tidak masuk dalam kriteria kita. Contohnya kriteria kita selama 5 tahun terakhir, berarti 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021. Nah, cek di sini. Ini 2020. Oke. Kayaknya ini 2020 semua ya, karena ini bicara tentang pandemik. Bahkan ada 2021. Artinya di sini oke, coba cek di publish in-nya. Ada tidak yang kosong? Semuanya lengkap. Maka data ini kita sudah lakukan screening. Nah, itu screening yang bisa dilakukan di dalam Mendeley. Meskipun yang lain bisa kita dengan cara cek di sini. Tapi kalau rekan-rekan langsung cek di abstraknya, berarti rekan-rekan lakukan satu persatu. Nah, berbeda nanti kalau dilakukan di NVivo, Atlas TI atau MaxQDA. Jadi itu bisa dilakukan sekaligus dan pekerjaan kita untuk screening itu sangat mudah dan cepat. Oke, rekan-rekan, sekian saja video kali ini. Semoga bermanfaat dan tentunya membantu proses penelitian dari rekan-rekan. Salam sukses, salam hormat, Yanto Fulgens.